Nah, itu tidak boleh didiamkan. Ya, kelahiran kebijakan-kebijakan yang melanggar hukum, kelahiran kebijakan-kebijakan yang kontroversial, itu semua harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang mempertanggungjawabkannya? Presiden yang akan berhenti itu. Jadi jangan kira setelah berakhir masa jabatannya dia lepas dari tanggung jawab. Contoh saja, ketika Pak Habibie dulu menggantikan Pak Harto, kan dia tidak bisa menghentikan semua tuntutan terhadap Pak Harto. Ya, bahkan Pak Harto dibawa ke pengadilan kan. Padahal cintanya kepada Pak Harto, kesetiaannya kepada Pak Harto kan tidak bisa diragukan lagi. Tapi demi tegaknya hukum, Pak Harto diadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Notfilah, ada perbincangan yang sangat menarik sekali di podcastnya Akbar Faisal ya, di mana pada video tersebut diundang yaitu Profesor Dias Rasyid, yaitu salah satu sosok yang salah satu figur penting pada saat era reformasi dan juga salah satu menteri di saat Presiden Gus Dur menjabat ya. Nah, di sini ada perbincangan yang cukup menarik di mana temanya adalah presiden. Di sini Profesor Dias Rasyid menjelaskan bahwa walaupun presiden itu sudah tidak menjabat, maka bisa dikatakan masih ada kemungkinan dosa-dosa masa lalu yang saat menjabat bisa disidangkan atau diadili ya. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. Memahami dan mengkritisi soal ini Dari segi hukum. ya. Hukum itu kan bicara mengenai ketaatan dan pelanggaran. Okay. Nah, itu yang mesti kita memang harus kita cermati. Pelanggaran-pelanggaran hukum apa yang terjadi dalam situasi yang kita telah lalui ini. Nah, itu tidak boleh didiamkan. Ya, kelahiran kebijakan-kebijakan yang melanggar hukum, kelahiran kebijakan-kebijakan yang kontroversial, itu semua harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang mempertanggungjawabkannya? Presiden yang akan berhenti itu. Jadi jangan kira setelah berakhir masa jabatannya dia lepas dari tanggung jawab. Semua bengkali-bengkali yang ditinggalkan itu harus dia pertanggungjawabkan secara hukum. Jika itu menyangkut pelanggaran hukum. Tapi saya tidak terlalu yakin soal ini ya bro. Ya. Karena seperti yang kita tahu, tidakkah politik itu telah terkonsolidasi dengan sangat-sangat masif hingga kemudian tak ada yang berani bersikap soal itu? Itu saya kira kalau rakyatnya yang bergerak, rakyatnya yang menuntut, tidak bisa ada penolakan. Contoh saja, kalau lihat kita ini kan menyangkut perilaku pemerintahan sesudahnya ya. Yeah. Bicara mengenai Prabowo atau siapa gitu. Contoh saja, ketika Pak Habibie dulu menggantikan Pak Harto, kan dia tidak bisa menghentikan semua tuntutan terhadap Pak Harto. Ya, bahkan Pak Harto dibawa ke pengadilan kan. Padahal cintanya kepada Pak Harto, kesetiaannya kepada Pak Harto kan tidak bisa diragukan lagi. Tapi demi tegaknya hukum, Pak Harto diadili. Ya, itulah penjelasan dari Profesor Dias Rasyid ya, di mana dia menjadikan contoh yaitu saat di era Presiden Habibie bahwa sahabatnya sekaligus mantan Presiden RI yaitu Soeharto itu akhirnya diadili. Nah, hal ini mungkin saja terjadi oleh Presiden Jokowi yang akan mengakhiri masa jabatannya kurang lebih sebulan lagi, di mana Profesor Dias Rasyid menjelaskan kalau masyarakat meminta untuk mengadili Jokowi pada setelah dia selesai masa jabatannya, hal ini bukan tidak mungkin akan terjadi karena memang sejarah membuktikan bahwa Presiden Soeharto itu akhirnya bisa diadili walaupun pada akhirnya tidak diteruskan karena masalah umur dan kesehatan, tapi hal ini menjadi catatan di sejarah kita bahwa mantan presiden bila memang diinginkan oleh masyarakat, maka kemungkinan beliau diadili atas dosa-dosanya maka bisa saja terjadi gitu loh. Nah, tentu saja hal ini menjadi menarik karena pada beberapa waktu belakangan ini di era kepemimpinan Presiden Jokowi banyak sekali masyarakat yang kecewa dan tidak sesuai dengan surveinya beberapa waktu lalu yang menyebutkan bahwa 80% lebih masyarakat menyukainya gitu loh. Nah, tentu saja hal ini belum terjadi ya. Kita lihat saja nanti ke depannya bagaimana. Nah, sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.